Denny? Takut. Takut apa? Nggak ada apa-apa kok. Hantu. Mana nggak ada hantu ya? Ada kakek nggak boleh takut ya? Sebentar, kakek mau bicara dulu dengan para penonton yang ada di rumah. Halo, sahabat kakek yang ada di rumah. Apa kabar? Rasa takut, rasa grogi, gugup, dan lain sebagainya adalah hal yang manusiawi, adalah naluri setiap manusia. Jadi, pada saat kalian menghadapi sebuah permasalahan, bukan menjadi alasan untuk menghindar. Justru kita harus menghadapi tantangan itu dengan gagah berani. Nah, pada hari ini, kakek akan memberikan tips dan trik apabila kalian mengalami keraguan, grogi, gugup pada saat mau perform. Baik itu perform dongeng, perform musik, mau presentasi, dan lain-lain. Penasaran? Yuk, ikuti bahasanya di link YouTube kakek yang bernama Dongeng Kakek Uban. Tapi jangan lupa setelah menonton, kakek ingatkan untuk di like, di share, di subscribe, dan tentu saja komennya. Ya nggak, Denny? Iya. Ya udah, yuk kita cari hantunya ya. Berani nggak? Berani kalau ada kakek. Ya sudah, penonton, kita ikuti bahasanya ya. Dadah. Halo sahabat kakek Uban dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan kakek Uban. Salam cinta. Oke, hari ini kakek membahas tema yang cukup menarik bagi kalian, juga mungkin bagi kakek sendiri yang sudah berkecimpung di dunia dongeng lebih dari 15 tahun. Oke, temanya adalah menghadapi rasa grogi atau gugup sebelum berdongeng atau pada saat berdongeng. Bagaimana sih? Pasti ada nih tips dan trik yang jitu dari kakek untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ya, tentunya hari ini kakek akan menerapkan, menjelaskan bagaimana mengatasi rasa grogi itu dari pengalaman kakek selama ini. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi, dulu kakek pada saat masih muda, kakek juga mengalami hal yang sama mungkin seperti kalian. Mungkin kakek lebih parah karena kakek dulu itu orangnya minder, nggak pede sama sekali. Terutama pada saat waktu masih kuliah dulu, kakek bener-bener nggak pede. Pada saat ada kegiatan diskusi atau apa, kakek nggak pernah ikut berbicara karena itu tadi nggak pede. Apa yang mau dikeluarkan, diomongkan itu tiba-tiba bisa hilang semua dan kita sepertinya terkunci mulut ini. Tapi karena keinginan kakek ingin menjadi seorang pendongeng, maka kakek selalu berlatih dan alhamdulillah sampai sejauh ini udah cukup lama kakek menjadi pendongeng dan kakek bisa mengatasi rasa grogi tersebut. Pertama, nah ini mungkin bisa diperhatikan bagi sahabat dongeng semuanya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan yang matang. Persiapan yang matang kalau bagi pendongeng apa coba? Tentunya menyiapkan cerita, ya enggak? Nah, setelah cerita sudah disiapkan dengan matang, terus apa yang harus kalian lakukan? Selanjutnya yang harus dilakukan adalah berlatih. Kedua apa? Berlatih, dan berlatih. Hingga kalian benar-benar menguasai cerita tersebut. Bukan karena menghafal, tapi benar-benar cerita itu sudah merasuk ke dalam pikiran dan jiwa kita. Sehingga kita dengan tiduran pun bisa memahami cerita tersebut. Itu. Setelah berlatih, apa selanjutnya? Nih, kalian kan pendongeng. Jadi yang harus kalian persiapkan adalah kostum.
Karena nggak mungkin kita sebagai pendongeng tampil asal-asalan pakai kaos, pakai celana pendek di depan audiens yang banyak, apalagi di depan anak-anak, itu nggak bagus. Jadi kostum harus dipersiapkan. Mungkin kalau pakai topi atau pakai apa, ikat kepala, blangkon, terserah seperti apa, sesuaikan dengan kepribadian sahabat dongeng semuanya. Nah, setelah kostum sudah dipersiapkan, selanjutnya kalian menyiapkan properti. Apa saja properti? Ya banyak. Mungkin kalian akan berdongeng dengan boneka, tentunya akan menyiapkan bonekanya. Atau kalian mau berdongeng dengan gambar-gambar yang besar, persiapkan. Jadi sebelum berangkat, pastikan bahwa properti Anda semuanya sudah lengkap dan siap dibawa dan dikemas dalam tempat yang mudah untuk dibawa. Itu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya pada saat sampai di lokasi, langsung koordinasi dengan pihak sound system. Tentunya setelah ketemu dengan panitia ya, sound system. Jadi kenapa kita harus koordinasi dengan pihak sound system? Karena pada saat kita audiens kita banyak, terus ada undangan-undangan yang cukup penting, kita harus bisa memastikan bahwa suara kita nyampe dan menguasai seluruh ruangan. Jadi pada saat kita udah koordinasi dengan sound system, kita harus cek sound. Kita pastikan suara yang keluar dari mic adalah sesuai dengan karakter kita. Kita pastikan nih, misalkan pakai headset atau pakai wireless atau apa saja, kita pastikan semuanya udah tersedia lengkap dan siap pakai. Udah kita cek dan siap pakai. Itu. Nah, ini untuk pengalaman ya. Kalau kakek dulu pada saat awal-awal berdongeng, kakek selalu koordinasi dengan pihak panitia. Apakah sound systemnya sudah mencukupi atau enggak? Kalau enggak, jadi di mobil kakek itu sudah lengkap semua alat sound system. Ada speaker 2 pasang, ada mixer, ada wireless, ada headset, semuanya lengkap. Itu karena kakek tidak ingin nanti di sana mengecewakan audiens dan panitia. Tapi sekarang kakek sudah enggak, jadi sekarang kakek minta kepada panitia untuk yang menyiapkan, karena ya ribet aja, kemana-mana mobil penuh isinya alat-alat sound system. Itu ya, sound system udah siap pakai. Kemudian kita yang perlu tahu nih sebelum kita berdongeng, kita koordinasi dengan panitia. Audiensnya itu siapa? Usia berapa? Usia TK, preschool, atau SD, atau SMP, SMA, mahasiswa, atau untuk umum. Itu semua persiapannya akan berbeda. Pada saat kita berdongeng untuk anak TK, tentu cara membawakannya, cara menyampaikannya akan beda pada saat kita berdongeng untuk anak yang lebih dewasa. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan adalah kita, kalau menurut pengalaman kakek, kita bagi beberapa fase ya. Fase dari anak usia 3 tahun sampai kelas 3 SD itu bisa kita kategorikan dalam satu fase. Bagaimana mendongengnya dengan satu kelompok ini akan kita samakan. Terus kelas 3 SD sampai kelas 6 SD kita harus sudah membedakan. Karena apa? Anak-anak usia SD kelas 3 itu sudah nggak mau disamakan dengan anak-anak. Dia udah merasa dewasa. Dia pada saat kita tampil mendongeng seperti anak-anak TK, mereka udah nggak mau mendengarkan. Jadi kita harus tahu bagaimana menampilkan dongeng untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah, itu yang harus kita pastikan siapa audiens kita. Oke, selanjutnya adalah dalam event tersebut, dalam acara tersebut, siapa saja undangannya. Apakah ada pejabat publiknya, ada tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kita harus tahu. Ya kan? Nanti ini akan berhubungan pada saat kita menyapa mereka. Jangan sampai ada yang tertinggal. Karena hal ini sangat sensitif pada saat seorang undangan yang
biasa sebagai pejabat atau tokoh masyarakat, kita sapa, mereka akan senang sekali. Itu. Terus selanjutnya adalah tema cerita. Apa nih? Tema eventnya apa? Ya, misalkan temanya tentang khitanan massal atau sunatan massal, temanya tentang birthday, launching perusahaan. Kita harus menyesuaikan. Jangan sampai nggak nyambung gitu loh. Jadi eventnya gini, ceritanya 180 derajat dari yang seharusnya disampaikan. Itu yang penting, persiapan awalnya seperti itu. Oke. Kalau dari pengalaman kakek, di setiap event kakek selalu datang lebih awal, paling tidak 1 sampai 2 jam sebelum event dimulai. Ya, itu dari dulu sampai sekarang kakek selalu melakukan itu. Kenapa? Karena pada saat kita datang lebih awal, tentunya kita bisa koordinasi dengan panitia, kita bisa koordinasi dengan pihak sound system, kita bisa melihat venue-nya, lokasinya seperti apa, apakah pada saat kita ngomong gema bergaung atau tidak, bagaimana sih luasnya, seperti apa kita nanti mau blockingnya kemana, itu bisa kita tentukan dari awal pada saat kita bisa datang lebih awal. Itu akan bagus bagi si pendongeng. Oke, dan biasakan kita selalu datang lebih awal. Kenapa? Karena beberapa kali kakek pernah sebenarnya datang sudah lebih awal, tapi pada saat sampai di tempat itu penonton sudah penuh. Bahkan kita masuk pun udah sulit, jumlahnya ribuan anak. Dan itu sungguh akan membuat kita deg-degan. Waduh, belum cek sound, belum mempersiapkan properti, belum macam-macam. Akhirnya pada saat kita belum memiliki jam terbang yang tinggi, itu akan membuat kita jadi grogi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ini, jadi di sini ada laptop kakek bisa poin-poinnya. Udah, saya rasa itu tadi, datang lebih awal itu penting, karena yaitu tadi kita bisa memahami tempatnya, lokasinya dan sebagainya. Nah, pada saat udah sampai, luangkan waktu kita diam sejenak, terus mensugesti diri. Nanti dalam pikiran kita bayangkan nanti penontonnya akan seperti ini, aku nanti akan melakukan seperti ini. Seperti itu. Dan selalu mensugesti diri bahwa aku nanti pasti akan tampil dengan baik, dan penonton akan terpuaskan dan mereka akan pulang dengan berbahagia. Itu kita harus yakinkan diri sendiri bahwa hal-hal tersebut kita sugestikan ke dalam diri kita sendiri. Jangan justru malah bikin kita grogi. Waduh, panggungnya mewah banget, nanti penontonnya segini banyak. Kita akhirnya berpikir yang enggak, yang membuat diri kita menjadi grogi. Itu tadi. Oke? Selanjutnya adalah pada saat kita biasanya kalau mendongeng pasti audiensnya kita nggak kenal. Jadi untuk mengatasi misalkan tadi ada pejabat, ternyata penontonnya, audiensnya nanti usianya SMP, SMA, jangan grogi. Bagaimana mengatasinya? Kita persepsikan bahwa audiens itu adalah teman ngobrol kita sehari-hari, misalkan di rumah, di lingkungan kita bergaul. Bayangkan aja seperti itu, andaikan persepsikan seperti itu. Jadi kita nggak grogi. Jadi pada saat mereka cengengesan sendiri, guyon sendiri, nggak mendengarkan kita, anggap aja itu teman kita yang bandel setiap hari. Jadi kita nggak stres, kita tetap santai, kita fokuskan pada orang-orang yang melihat atau mendengarkan kita. Itu. Selanjutnya adalah pada saat kita datang di depan audiens, pastikan bahwa pose tubuh kita itu tegap. Pada saat berdiri, pada saat kita duduk, jangan kesannya sudah kita
rendah diri, kita nggak pede dengan posisi yang gini, dikit-dikit garuk-garuk, membetulkan kacamata, membetulkan topi, pokoknya orang akan melihat bahwa kita nggak pede. Itu kita kalau misalkan dongeng mungkin masih ya nggak terlalu berpengaruh, tapi pada saat kita diskusi di tempat forum-forum diskusi, kita presentasi, kita bisa dibantai oleh audiens kita pada saat orang melihat bahwa kita nggak pede. Itu yang harus kita pelajari. Jadi pose tubuh kita santai, tapi ya kita yakin kita pede. Orang melihat, wah ini orang pede banget gitu. Jadi orang akan mempertimbangkan kalau mau bermain-main, mempermainkan kita. Itu. Jadi setelah pose kita tentukan, kita mulai nih. Pada saat semua udah datang, penonton udah penuh, undangan sudah datang, dan si MC mempersilahkan kita datang. Yang kita lakukan pertama adalah kita atur nafas. Kita tarik nafas, kita keluarkan pelan-pelan sampai kita merasa nyaman. Karena pada saat melihat nih audiens yang banyak, kadang kita kan jadi deg-degan nih, waduh, ya ada pejabat tinggi nih. Kita semakin deg-degan. Jadi pada saat kita mengatur nafas dengan tenang, sampai pastikan bahwa detak jantung kita udah mulai normal, terus kita berjalan. Depan audiens kita jangan langsung ngomong, kita berhenti dulu, atur nafas, kita lihat para penonton, undangan, sampaikan salam ke mereka, baru kita action. Nah, agar supaya kalian tidak grogi di awal, biasanya pembukaan itu paling sulit. Paling mudah kalau bagi seorang pendongeng adalah dengan bernyanyi atau main games atau apa yang bisa mencairkan kebekuan antara audiens dengan pendongeng sendiri. Itu sangat penting. Pada saat kita udah cair, kita nyanyi-nyanyi, kita lupa nih rasa grogi yang tadi itu terlupakan karena kita happy bersama-sama. Ya itu, oke. Terus udah. Nah, ya kita terus udah mulai fokus pada cerita yang akan kita sampaikan. Terus kita biasanya sebelumnya itu kita visualisasikan, kita membayangkan nanti seperti ini. Jadi pada saat kita sudah membayangkan, kita punya prediksi dan nanti dongengnya akan seperti ini, sangat penting ya. Kita fokus. Oke, sudah. Kemudian kalau kita di awal dongeng kita masih grogi, kakek biasanya dengan melakukan banyak gerakan, misalkan menari-nari, atau kalau ini pengalaman kalau anak kakek, jadi di keluarga kakek semuanya kan pendongeng, kita sekeluarga adalah pendongeng, makanya kita disebut keluarga pendongeng atau Winson keluarga pendongeng. Kalau anak kakek yang paling kecil, si Bella atau Annabel, itu mengatasi groginya, dia biasanya di belakang panggung itu lompat-lompat, lari-lari, nyanyi-nyanyi sampai dia merasa tenang, dan pada saat udah di panggung itu semuanya rasa grogi, takut itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, seperti itu tips dan trik dari kakek, mudah-mudahan bisa membantu kalian mengatasi rasa grogi atau gugup pada saat akan berdongeng. Oke, kita akan sambung lagi temanya di episode berikutnya. Tentang apa? Rahasia. Pokoknya hari ini kakek sudah mengajarkan kepada kalian supaya kalian tidak grogi di depan audiens. Oke? Oh ya, ada satu lagi nih. Pada saat kita berdongeng dan kita siaran langsung, entah itu di TV atau di acara-acara tersebut, kita koordinasi dengan pihak fotografer atau kamera, pihak apa sih istilahnya itu, videografernya. Frame-nya sampai sejauh mana, jangan sampai kita nanti jalannya jauh keluar dari frame dan nanti kita nggak kelihatan di kamera. Oke, itu saja yang kakek tambahkan. Mungkin kalau
ada yang terlupakan, kalian ingin tanyakan, boleh komen di YouTube kakek. Nah, untuk supaya kakek lebih semangat lagi, ingat ya, setelah menonton ini, di like, di like, di share, dan subscribe. Dan tentunya komen jangan lupa. Oke, kita bertemu lagi di tema yang lebih menarik lagi di channel YouTube Dongeng Kakek Ubah.